Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya dalam pertemuan kita kali ini P2K2. Masih ingat nggak Bu, P2K2 kepanjangannya apa? Pertemuan Kemampuan Keluarga, gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas modul pendidikan dan pengasuhan anak, Bu. Ya, jadi nanti di modul ini ada 4 bahasan. Yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua memahami perilaku anak. Yang ketiga memahami cara anak usia dini. Kemudian yang keempat membantu anak sukses di sekolah, ya. Seperti itu. Nah, tapi pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas sesi 1 dulu, Bu, yaitu apa? Menjadi orang tua yang lebih baik, ya. Jadi nanti saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu. Kira-kira kita kan mau bahas menjadi orang tua yang lebih baik nih. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menjadi orang yang lebih baik? Karena kalau menurut saya menjadi lebih baik, kita harus menjadikan anak kita menjadi lebih baik lagi. Oh, kalau Kalau kita kita mencerminkan contoh perbuatan yang baik, ya anak kita otomatis meniru apa yang kita buat. ya. Anak itu secara nggak langsung meniru apa Meniru perbuatan ya. orang tuanya. Iya betul, Bu. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira apa sih hal yang paling membahagiakan menjadi orang tua? Hal yang paling membahagiakan melihat anak tumbuh sehat, berkembang dengan baik, Sehat, baik, tumbuh dengan baik. terus Ya. itu sudah membahagiakan. Kalau hal yang paling menyulitkan menyulitkan menjadi orang tua, nggak apa-apa. menyulitkan kalau anaknya susah diatur. Oh, kalau anaknya susah diatur ya. Oh, Susah itu diatur sulit itu ya. bikin tantangan tersendiri untuk orang tua. Oh ya gitu. Kalau anaknya susah diatur itu menjadi sulit gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ari atas pendapatnya ya. Jadi memang ini yang pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan. Jadi kalau kita ingat anak kita sehat, anak kita pinter gitu ya, anak kita tumbuh kembangnya itu sempurna, itu akan membuat kita termotivasi menjadi orang tua yang lebih baik. Kan di rumah ya ibu-ibu ya, kita selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan dan selalu mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita menjadi orang tua. Itu nanti minta tolong dipraktekkan di rumah ya, biar pembahasan kita kali ini nggak sekedar menyamakan perkataan dengan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus sama. Ayo kita ini dulu Bu, biar nggak bosen juga. Kita berdiri ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Kepala. Nah, tadi pas saya itu bilang kepala tapi tangan saya ke pundak, ibu-ibu ngikutin yang di pundak ya? Iya. Nah, itu karena memang cenderung lebih mengikuti apa yang dilihat. cenderung mengikuti apa yang dilihat daripada yang didengar gitu loh. Nah, begitu juga dengan anak-anak, Bu. Anak-anak kita itu lebih cenderung mengikuti apa yang dilihat oleh anaknya, apa yang kita lakukan daripada apa yang kita omongin. Jadi orang tua yang lebih baik penting adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan, seperti itu. Nah, jadi nanti minta tolong dipraktekkan belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu dengan memiliki sifat-sifat yang positif pada diri.
Nah sekarang saya mau minta tolong Bu Maryanti. Bu Maryanti ceritakan hal-hal yang baik yang ada pada dirinya Bu Ari. Misalnya Menolong. suka bergaul, suka menolong. Oke, ya. Terus Bu Ari kira-kira dibilangin kayak gitu sama Bu Maryanti gimana perasaannya? Ya perasaannya seneng lah, dianggap baik. Seneng ya. Dianggap suka menolong ya seneng. Yang lebih baik itu selalu berusaha melihat hal baik yang ada pada diri kita. Jadi jangan dilihat kita itu jelek terus gitu. Wah aku tuh emang orangnya gampang marah atau aku tuh apa gitu. Boleh ngeliat ke sini aja. Nah, jadi apa namanya, bukan seperti itu gitu loh, tapi selalu aku tuh sebetulnya orang yang penuh kasih sayang misalnya, tapi cara aku ngasih menunjukkan kasih sayang itu dengan marahin anak kalau anak itu berbuat salah misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu tuh kita punya perilaku yang positif gitu ya. Pikiran yang positif, pikiran kita ini akan mendorong kita untuk berperilaku dan bertutur kata yang lebih baik seperti itu ya ibu-ibu ya. Selalu berpikir positif gitu ya. Oke. Nah sekarang saya akan memutarkan film ya Bu ya. Nih filmnya, silahkan ditonton. Agus dan Dewi, susu buat Ika. Tadi udah menonton film ya Bu ya. Gimana menurut ibu-ibu isi dari film tadi itu, kira-kira gimana Bu perasaannya Agus Bu? Perasaan aku sedih karena melihat ibunya selalu murung karena ibunya gitu ya tadi ya. Perasaannya Agus sedih kok melihat ibunya itu murung gitu ya. Kalau perasaannya Bu Lili tadi gimana? Perasaannya Bu Lili sama, sedih. Bu Lili juga sedih karena kebutuhan rumah tangganya belum bisa terpenuhi semua, termasuk biaya sekolah. Ya baik. Jadi ibu-ibu memang terkadang permasalahan ekonomi keluarga itu secara tidak langsung mempengaruhi kita ya Bu ya. Iya. Mempengaruhi kita sehingga kita itu mungkin bertindak kasar atau mendiamkan anak gitu. Padahal sebetulnya ibu-ibu orang tua itu perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua itu berpengaruh terhadap anaknya gitu ya. Nah sekarang saya ada film lagi Bu, ini silahkan ditonton. Lihat film tadi ya ibu-ibu, gimana perasaannya Bu Lili tadi? Ibu Lili tidak menunjukkan kemarahannya, dia malah kemarahannya menunjukkan ya. kasih sayangnya, menunjukkan kesabarannya dalam menghadapi anak-anaknya. Ya betul. Jadi orang tua yang lebih baik adalah selalu bersikap dan berperilaku serta bertutur kata penuh dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Seperti itu ibu. Itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik itu pentingnya kerjasama Bu antara orang tua, antara ibu dan bapak gitu ya Bu ya. Jadi pentingnya melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Pintarnya ya. Nah di situ baik ibu-ibu, jadi alhamdulillah kita sudah membahas tadi ya tentang menjadi orang tua yang lebih baik ya. Di sini ada cara-cara atau langkah-langkah menjadi orang tua yang lebih baik ya Bu ya. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Masih ingat nggak Bu apa saja langkah-langkah menjadi orang tua yang lebih baik? Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik tadi apa? Lupa. Menjadi orang tua yang lebih baik ada yang membahagiakan, ya kan? Mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan ya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik pada diri, melihat hal yang positif pada diri kita gitu ya Bu ya. Lalu yang keempat apa Bu, masih ingat nggak? Selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata yang baik tanpa kekerasan ya.
Kemudian yang kelima adalah melibatkan atau saling bekerja sama antara ayah dan ibu, gitu ya Bu ya. Kemudian yang keenam adalah memutuskan hal bersama ya. Kemudian yang ketujuh adalah tidak berdebat di depan anak atau tidak bertengkar di depan anak, seperti itu ya Bu ya. Baik, minta tolong nanti itu di buku pintarnya ibu-ibu itu ada cara-cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Minta tolong untuk dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Jangan lupa bulan depan kita ketemu lagi, dibawa buku pintarnya seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Semoga kita apa yang kita bahas kali ini bisa membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik, gitu ya. Amin. Dan kita bertemu bulan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.